Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mufi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Puri. Gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu. Gimana, Mbak? Mohon izin Ibu, hari ini saya akan melaksanakan kegiatan wawancara bersama Ibu mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Iya, monggo, Mbak. Gimana, Mbak? Nah, ya. Ini Bu, untuk selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya. Terima kasih, Mbak Puri, pertanyaannya. Ibu sebagai seorang pemimpin sekaligus kepala sekolah di sini banyak sekali menghadapi suatu masalah ataupun tantangan, baik masalah dilema etika maupun bujukan moral. Jadi untuk dilema etika itu lebih sulit, Mbak, dipecahkan dikarenakan dilema itu kan mempunyai dua permasalahan, yaitu keduanya itu antara benar dan salah, namun keduanya saling bertentangan. Itu dilema etika. Kalau bujukan moral itu lebih gampang, Mbak, untuk menyelesaikan masalahnya. Menyelesaikannya itu dengan jelas dan benar, karena di dilema etika itu adalah lebih susah, dan di bujukan moral itu lebih gampang karena antara benar dan salah. Gitu, Mbak. Ya. Kemudian selama ini untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, ya Bu, tadi mengenai benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu bagaimana? Ya, baik, Mbak Puri, suatu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Untuk kasus tersebut berarti masukannya pada dilema etika, ya, Mbak. Di mana kasus tersebut benar dan benar di dalamnya juga mengandung nilai-nilai kebajikan yang sama. Dan kita perlu mempertimbangkan ada dua hal tersebut, ada beberapa hal yang dipertimbangkan, di mana harus mempertimbangkan berbagai hal yang terlibat di dalamnya, seperti adanya rasa cinta, terus keadilan, kebenaran, dan kasih sayang, yang menjadikan saya terkadang bingung, Mbak, untuk mengambil suatu keputusan tersebut. Jadi agar tidak terjadi permasalahannya, kita harus bisa mengidentifikasikan masalah, karena masalah itu banyak sekali, Mbak. Kita sebagai seorang guru harus bisa mengidentifikasikan suatu masalah, ya sehingga keputusan yang sama ambil tidak merugikan salah satu pihak, gitu, Mbak. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa, Ibu, yang biasa Ibu lakukan selama ini? Oh, gitu, Mbak, ya. Ya, suatu permasalahan itu banyak sekali suatu pemecahan, Mbak, ya. Jadi kita harus bisa mengetahui permasalahannya, yang mana yang baik dan mana yang jelas. Contohnya kita bisa mengidentifikasikan masalah, Mbak, di mana kita seorang guru, kita harus tahu bagaimana masalah tersebut, asal usulnya dari mana. Yang kedua, mengumpulkan informasi yang relevan. Kita jangan gegabah langsung memutuskan suatu permasalahan. Jadi kita bisa informasi dari mana saja yang pas dan relevan. Terus yang ketiga itu adalah mencari atau menyusun solusi-solusi alternatif. Solusinya itu bagaimana, alternatifnya itu bagaimana. Kita sebagai seorang guru harus tahu caranya untuk menyelesaikan. Yang keempat, berdasarkan bukti yang dikumpulkan akan dipertimbangkan. Jadi panjenengan sebagai seorang guru, kalau ada suatu masalah, kita harus kumpulkan bukti-bukti dan dipertimbangkan bagaimana untuk selanjutnya. Yang kelima, pilih salah satu dari berbagai alternatif. Solusinya yang sudah dibuat tadi, solusinya itu bagaimana. Terus bisa mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tindakannya, kelanjutannya bagaimana, gitu. Terus yaitu meninjau keputusan, Mbak. Untuk meninjau keputusan yang saya ambil dan melihat dampaknya, kita memberikan solusi bagi anak-anak yang punya masalah, ada guru yang masalah, mengambil keputusannya bagaimana dan dampaknya selanjutnya bagaimana. Itu, Mbak, cara menyelesaikan masalah tersebut.
Kemudian hal-hal apa saja selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Terima kasih Mbak ya. Suatu pertanyaan yang bagus sekali Mbak Puri. Ya, yang saya anggap itu efektif diantaranya yaitu melakukan beberapa langkah Mbak. Langkah-langkah diantaranya yaitu mengidentifikasi masalah, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Terus kita mengumpulkan fakta yang pas, yang relevan, terus mengadakan pengujian benar atau salah pada masalah tersebut. Apabila masalah tersebut melanggar etika, ya saya akan meninjau kembali masalahnya. Kemudian saya akan melakukan pengujian benar ataupun salah. Terus kita melakukan prinsip resolusi dan pengambilan keputusan tersebut yang berbasis hasil akhir. Hasil akhirnya itu bagaimana kita harus tahu, terus berpikir berbasis peraturan, berpikir berbasis rasa peduli pada anak yang punya masalah tersebut. Gitu Mbak Puri. Kemudian hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, semua masalah ada tantangannya Mbak. Jadi untuk tantangannya di sini, masalah yang tadi kita aturkan itu pengambil keputusan kita. Jadi bagaimana kita mengambil keputusan pada kasus-kasus tersebut, atau kasus besar atau kasus kecil gitu ya. Gimana cara kita menangani kasus dilema etika, yaitu pada saat pengambilan keputusan dilema etika di mana kita benar melawan benar gitu Mbak. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, baik bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Terima kasih Mbak ya. Untuk jadwal atau tata kelola itu fleksibel. Jadi kita harus tahu mana kita ini ada permasalahannya tersebut, dan kita harus tidak tahu permasalahan datangnya itu kapan. Masalah itu kadang tiba-tiba, kadang ya di depan kita sudah ada masalah atau masalahnya kemarin. Tetapi sebagai kepala sekolah, saya memprioritaskan permasalahan yang sangat urgen sekali ya, yang sangat pribadi Mbak. Kita harus bisa memilah-milah antara perasaan pribadi dan permasalahan yang dari luar. Atau kita bisa diskusikan dulu dengan guru-guru yang lain. Jadi kita tidak untuk permasalahan tidak hanya untuk kita simpan sendiri. Jadi ya kalau saya nggak bisa menyelesaikan masalah, saya minta solusi pada dewan guru atau guru-guru yang lain. Gitu Mbak Puri. Ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Tadi ya Bu, sudah dikatakan rekan guru ya, betul. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ya, terima kasih Mbak. Untuk pengambilan keputusan ini, saya selalu mengkomunikasikan kepada Bapak Ibu guru yang lain. Kita minta diskusikan untuk memecah masalah dan dampaknya selanjutnya. Gitu Mbak Puri. Terima kasih Ibu atas kesempatannya, atas kegiatan wawancara ini. Semoga nanti bermanfaat bagi saya dalam mengambil sebuah keputusan Ibu. Sama-sama Mbak Puri, semangat, sukses selalu, biar selesai guru penggeraknya juga. Semangat Mbak, semoga bermanfaat. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, kita gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Ya sedikit agak sakit ini bagus. Semoga cepat sehat ya Bu. Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya. Di sini saya meminta waktunya Ibu untuk melakukan kegiatan wawancara berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Untuk yang pertama mengenai selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Seperti yang kita ketahui bahwa di
etika merupakan keputusan yang sama-sama benar dan baik. Sedangkan rujukan moral merupakan keputusan di mana salah satunya keputusan yang salah. Jadi untuk penyelesaiannya biasanya lebih sulit yang dilema etika, mengingat banyaknya nilai-nilai kebajikan yang mendasari dan bertentangan. Kemudian selama ini untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ibu ini, terutama untuk kasus-kasus dilema etika ya Bu, di mana ada kepentingan yang sama-sama tadi benar dan sama-sama mempunyai kebajikan. Di sini biasanya saya menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan, baik dilema etika maupun rujukan moral. Tetapi kita juga dalam mengambil sebuah keputusan harus bijaksana gitu ya. Kemudian penuh tanggung jawab dan tidak merugikan orang lain. Ini selanjutnya Bu mengenai langkah-langkah atau prosedurnya ini Bu seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Untuk langkah-langkahnya yang pertama adalah kita kenali dulu nilai yang bertentangan. Kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasinya. Kemudian pengujian benar atau salah. Kemudian pengujian paradigma benar lawan benar. Melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, kemudian membuat keputusan, dan kita lihat lagi keputusan dan kita refleksikan. Berarti ditinjau kembali seperti Iya. itu ya Bu ya. Kemudian ini Bu untuk hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus dilema etika ini? Menurut saya yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah proses pengambilan keputusan yang penuh dengan tanggung jawab. Kemudian di sini baik menggunakan 3 prinsip resolusi, antara lain berpikir berbasis hasil akhir, kemudian berorientasi pada aturan yang benar dan mengutamakan rasa keadilan. Kemudian selain itu juga saya biasanya meminta saran dan masukan dari pihak lain seperti rekan guru ataupun warga sekolah yang lain seperti komite seperti itu. Kemudian pihak lain yang terkait dengan pengambilan keputusan atau kita melakukan musyawarah. Kemudian ini untuk hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus dilema etika ini. Berdasarkan pengalaman saya sejauh ini tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus rujukan moral yaitu bedanya pendapat dari berbagai pihak. Jadi untuk dilema etika sepertinya tidak ada tantangan, tapi kalau rujukan moral itu banyak sekali tantangan. Tapi seperti perbedaan pendapat atau masukan-masukan yang tidak sama. Selanjutnya Ibu, untuk apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat dan waktu yang sama atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan baik bentuk dan prosedurnya seperti apa? Di sini kasus itu kan tidak muncul secara rutin ya Pak. Jadi tidak ada jadwal khusus untuk menyelesaikan sebuah kasus dilema etika maupun rujukan moral. Di sini tergantung ringan beratnya kasus tersebut. Jika kasus tersebut ringan, maka bisa diselesaikan secara langsung hari itu juga. Namun jika permasalahannya berat, maka perlu penanganan melalui langkah-langkah pengambilan keputusan yang membutuhkan waktu untuk berpikir. Apabila melakukannya, maka perlu adanya musyawarah dari pihak lain, misalnya saya juga rekan guru ataupun komunitas. Kemudian ini Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Adanya koordinasi yang baik, saya selaku pimpinan tentunya dalam mengambil keputusan tidak serta-merta itu dari saya ya, tapi dari masukan dari rekan guru kita musyawarahkan dulu, kemudian kita sepakati bersama, kemudian kita kaji ulang apakah kesepakatan itu tidak merugikan. Ini yang terakhir ya Bu ya, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, Ibu pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang saya dapatkan yaitu dalam mengambil sebuah keputusan tentunya kita ada komunikasi, koordinasi
kita perlu tinjau ulang agar keputusan tersebut tidak merugikan orang lain. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi saya ke depannya. Mungkin itu saja Bu. Mohon maaf Bu mengganggu waktunya ya Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.